Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Victoria Kusumaningtyas Priyambodo, SEMSC. Saya adalah dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Selama 4 tahun mengajar, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti Akuntansi Sektor Publik 1, Akuntansi Sektor Publik 2, Akuntansi Manajemen, Hospitality Business, dan Hospitality Accounting. Salah satu mata kuliah inti yang saya ampu yaitu Akuntansi Sektor Publik 1 dengan kode mata kuliah 2015W. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 pada program studi S1 Akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka dan 1 UTS dan 1 UAS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, menyusun, menginterpretasi, dan mengevaluasi laporan keuangan entitas pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan atau SAP dengan mengedepankan etika, transparansi, serta integritas profesional. Pokok bahasan mata kuliah ini mencakup pengantar akuntansi sektor publik dan siklus akuntansi keuangan daerah, persamaan akuntansi, saldo normal dan analisis transaksi, penjurnalan akun operasional hingga khusus seperti pendapatan, piutang, belanja, beban dan persediaan, kemudian mekanisme koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian dan penutup, penyusunan laporan keuangan tingkat SKPD, PPKD, dan konsolidasian. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode case-based learning atau CBL berbasis studi kasus real dan data simulasi daerah. 3 komponen utama proses pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mencakup DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada Delivery, saya berusaha menyampaikan RPS yang dapat diunduh di SIA dan Beraja, materi dapat diunduh di Beraja, dan ditampilkan pada slide pembelajaran untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung dengan beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif kuisis, dan Canva. Yang kedua adalah interaction. Saya berusaha melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi bersama. Yang ketiga adalah assessment. Sistem penilaian yang dilakukan mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, kasus, penilaian sikap dan keterampilan yang sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Berikut adalah CPL Prodi yang tertuang dalam RPS mata kuliah ASP 1 sesuai dengan basis Outcome Based Education. Berikut adalah 4 CPMK yang diturunkan dari CPL mata kuliah. Referensi yang digunakan berupa buku referensi Indonesia dan Inggris, dan berbagai artikel yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Berikut adalah salah satu referensi, yaitu book chapter yang saya tulis, berjudul Akuntansi Sektor Publik 1 dan Akuntansi Pemerintahan. Berikut adalah video pembelajaran pertemuan kedua dengan materi siklus akuntansi keuangan daerah, persamaan akuntansi, saldo normal akun, dan analisis transaksi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir on time hari ini. Gitu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut percaya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelum mulai, saya buka presensi di SIA. Nanti silakan langsung presensi ya. Oke, silakan. Oke. Nah, hari ini pertemuan kedua kita akan belajar tentang persamaan akuntansi, saldo normal, analisis transaksi, dan siklus akuntansi di akuntansi Pemda. Gitu ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep dasar akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan. Masih ingat nggak bedanya organisasi swasta sama organisasi sektor publik? Bedanya apa? Ya, gimana? Kalau publik itu menyediakan layanan publik, kalau swasta melaksanakan agar sumber pendanaan itu publik, pajak, distribusi. Kalau swasta itu modal, pemilik atau pengelola. Ya, oke. Perbedaan yang utama kalau di sektor publik itu dia
memberikan pelayanan. Sedangkan kalau di sektor swasta itu dia memaksimalkan laba. Di sektor publik itu bukan berarti sama sekali nggak boleh cari laba, boleh ya, boleh, tapi itu bukan tujuan utama. Seperti misalnya rumah sakit, boleh kok dia cari laba, tapi nggak boleh dia jadi tujuan utama. Jadi tujuan utamanya tetap memberikan pelayanan. Yang kedua tadi sumber pendapatannya, sumber ini itu kalau di sektor publik dia sebagian besar itu dari pajak atau retribusi. Sedangkan kalau di swasta itu dari modal pemilik gitu ya, atau dari saham. Oke, benar. Kemudian laporan keuangan. Ada berapa laporan keuangan Pemda? Oke, ada 7. Benar, apa aja? Mas? Laporan realisasi anggaran, Realisasi anggaran, operasional, operasional, neraca, Laporan ekuitas, keuangan ekuitas, perubahan, misal, laporan laporan kasus Laporan kas, kas, dan cal. dan CALK ya. Oke, benar. Oke, masih ingat ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan hari ini, kita bahas kesamaan akuntansi. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita memenuhi sub CPMK 2, yaitu mampu menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah, persamaan dasar akuntansi pemerintahan, struktur akun, serta menganalisis transaksi keuangan daerah secara akurat dan teliti. Tujuannya nanti kita belajar persamaan akuntansi basis aktual, kemudian akuntansi basis kas, jenis akun dan saldo normal, kemudian nanti kita akan menganalisis transaksi. Oke, persamaan akuntansi apa? Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ini persamaan dasarnya ya. Aset itu apa sih? Harta atau dia sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah gitu. Sedangkan kalau di sisi yang kanan itu artinya apa? Dia klaim atas aset ya. Jadi kalau klaim oleh kreditur itu kita sebut kewajiban, kalau klaim atas aset oleh pemilik itu kita sebut ekuitas. Boleh dibalik nggak? Kewajiban plus ekuitas sama dengan aset. Boleh dibalik? Nggak boleh dibalik ya, karena ini menunjukkan posisi debit dan kredit. Kalau secara matematis bisa sama aja, tapi secara akuntansi nggak boleh kita balik. Jadi persamaan akuntansi ya aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Sekarang kalau kita gambarkan, ini perkembangannya aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan LO kurangi beban. Jadi di sektor publik nanti kita akan kenal dua jenis pendapatan. Ada pendapatan LO sama pendapatan LRA. Gitu. Nah, yang ini berbasis aktual itu pakainya pendapatan LO. Pendapatan kurangi beban itu jadinya apa sih? Laba atau rugi ya. Nanti laba atau rugi itu kita masukkan ke ekuitas, gitu kan? Nanti ketemu ekuitas akhir baru masuk ke persamaan. Nah, ini yang basis aktual. Bebannya baru kita pindah jadi aset tambah beban sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan LO. Ini adalah basis aktual. Nah, sekarang ada dua basis. Jadi kalau di swasta kita kenal kurang lebih ada 5 akun utama ya. Tadi ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan, ada beban. Itu 5 akun utama kalau di swasta. Kalau di sektor publik kita kenal ada kurang lebih ada 9 akun utama. Itu ada aset, beban, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, kemudian ada belanja, pengeluaran pembiayaan, pendapatan LLA, dan penerimaan pembiayaan. Jadi ada 9 akun utama. Nah ini yang atas teman-teman itu basisnya aktual, yang bawah basisnya kas. Jadi kita masih pakai dua basis kalau di keuangan daerah ya. Nah yang atas aset, kewajiban, ekuitas itu masuk laporan apa? Masuk di
Jadi kegiatan atau transaksi yang mempengaruhi anggaran itu yang mana aja. Nah, itu adalah basisnya kas. Jadi mau nggak mau kita masih pakai dua basis. Jadi nanti ke belakang kita akan bikin kita harus bikin 2 jurnal setiap transaksi. Jadi kalau di swasta kita cuma bikin 1 jurnal ya. Kalau di keuangan daerah kita harus bikin 2 jurnal. Oke, ini akun dan saldo normal. Ini tadi saya sebut akun kalau di keuangan daerah atau di akuntansi Pemda itu ada 9 akun. Aset, kewajiban, entitas kita masuk di laporan neraca, LLA, belanja, transfer dan pembiayaan masuknya di laporan realisasi anggaran. Kemudian pendapatan LO dan beban masuk laporan operasional. Tadi saya sebut pendapatan itu ada 2, LLA dan LO. Kode ini nggak boleh hilang, ya. Jadi kode LLA, kode LO itu harus selalu ada. Kalau nggak ada, bingung nanti itu pendapatan yang mana, basis yang mana. Jadi kode ini harus tercantum. Kemudian beban sama belanja itu pada dasarnya konsepnya sama. Cuman kalau beban itu masuk laporan operasional, kalau belanja masuk laporan realisasi anggaran. Oke. Tadi ya saldo normal. Jadi kalau yang di sisi kiri itu debit, ada aset, ada beban, ada belanja, dan ada pengeluaran pembiayaan. Yang di sisi kredit atau di sisi kanan ada kewajiban, ada ekuitas, pendapatan LO, pendapatan LLA, dan penerimaan pembiayaan. Nah, tadi yang ada di akun laporan realisasi anggaran itu pasangannya adalah akun perubahan SAL. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, ini tadi ya analisis transaksi. Kita harus bikin 2 jurnal nih, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jadi kalau finansial basisnya adalah akrual dan nanti akan tercatat di laporan operasional dan neraca. Sedangkan di jurnal pelaksanaan anggaran itu pencatatannya basisnya kas pada laporan realisasi anggaran. Jadi kalau basis kas itu harus ada kas yang masuk dan atau kas yang keluar dari rekening pemerintah, rekening Pemda. Jadi kalau rekeningnya cuma berpindah rekening, jadi misalnya dari rekening Bank Mandiri pindah ke BRI, tidak dihitung ya, karena masih sama-sama rekening saya itu misalnya. Tapi pindah ke pihak ketiga atau masuk dari pihak ketiga, itu baru kita catat. Oke, yang pertama kita belajar transaksi. Ada surat ketetapan pajak daerah. Jadi kalau di keuangan daerah itu mengikat ya, semua ada surat ketetapan, ada surat ketentuan. Gitu. Pajak hotel itu 10 juta, merupakan pendapatan SKPD. Di mana analisis transaksinya? Di jurnal finansial, piutangnya bertambah, ya. Kreditnya pendapatan, berarti ya kan? Pendapatannya bertambah. Kita sudah bisa mengakui kalau ada surat ketetapan pajak daerah itu sudah bisa kita akui pendapatan kalau basisnya akrual, karena sudah mengikat gitu. Jadi kita akan dapat pendapatan. Sedangkan di jurnal pelaksanaan anggarannya kita belum bikin. Kenapa? Karena belum ada aliran kas masuk dan keluar nih. Karena ini baru surat ketetapan aja. Ya, paham? Oke. Kita lanjut. Ini transaksi yang kedua nih. Ditetapkan pendapatan retribusi terminal, pendapatan LO apa LRA? LO, pendapatan LO ya. Kemudian kita udah bikin laporan realisasi anggaran belum? Jurnal anggarannya belum? Belum, karena tidak ada kas yang masuk atau kas yang keluar. Ya, jawabannya. Ini piutang retribusinya bertambah 2 juta di debit. Nah, akun piutang retribusi ini bagian dari piutang pendapatan.
Kemudian pendapatan retribusi LO itu bertambah 2 juta di kredit. Nih, kata-kata LO ini nggak boleh hilang di sini untuk menandakan bahwa dia basisnya akrual. Nah, belum ada jurnal pelaksanaan anggaran karena transaksinya belum ada kas yang masuk atau kas yang keluar. Jadi tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Nah, sekarang dicoba nih transaksi 3. Bendara penerima SKPD menerima kas dari retribusi parkir tepi jalan umum yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar 2 juta. Adalah jurnal yang diperlukan. Nah, kalau ini sudah terima kas ya. Gimana? Ada yang mau jawab? Oh iya, silakan. Ya. Oke, yuk, yang lain kira-kira gimana ya? Benar ya? Terima kasih banyak, Pak. Oke, kita bahas. Jadi yang bertambah, tadi ada kas masuk ya, berarti yang bertambah kasnya. Nah, kalau di Pemda itu nggak cuma kas kita sebut, itu rekeningnya ada kas di bendara penerimaan, ada kas di bendara pengeluaran, kemudian ada kas di kas daerah. Gitu. Ada banyak jenis kasnya. Nah, karena ini masuk, berarti kas di bendara penerimaan. Kemudian kreditnya adalah piutang retribusi. Piutangnya berulang. Nah, ada jurnal pelaksanaan anggarannya? Ada, karena sudah ada kas yang masuk tadi ya. Nah, tadi saya bilang akun pasangannya adalah perubahan sal. Jadi kalau di pelaksanaan anggaran nanti jurnalnya jadi perubahan sal pada pendapatan retribusi parkir LRA. Ini sekali lagi LRA-nya nggak boleh ketinggalan. Apa PNS Saldo anggaran lebih, perubahan saldo anggaran lebih. Nanti kita bahas dulu. Oke, selanjutnya siklus akuntansi. Oke, kalau siklus akuntansi ini sama ya, teman-teman. Jadi kita mulai dari bukti transaksi, apakah sudah valid, sudah sah, sudah lengkap. Kemudian kita masuk ke bukti pembukuan. Itu nanti kita di jurnal dan analisis perjalanan transaksi. Masuk ke buku jurnal umum, kemudian kita posting ke buku besar, kemudian kita ringkas di neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita susun laporan keuangan. Setelah disusun kita bikin jurnal beruntung. Jurnal beruntung nanti ada penyusunan neraca saldo setelah beruntung. Gitu ya. Setelah itu nanti balik lagi ke kalau ada bukti transaksi lagi. Siklusnya sama kalau ini dengan yang di swasta. Oke. Sekarang kita post test dulu, silakan bisa join teman-teman. Tadinya posisinya slow. Semua ya.
aset, Sumber daya sumber daya yang dimiliki oleh entitas. Ini yang dimaksud dengan beban, pengorbanan ekonomi yang dilakukan entitas untuk memperoleh pendapatan. Nih, bagian dari laporan apa nih? Pendapatan LRA. Realisasi anggaran, udah jelas ya, LRA, laporan realisasi anggaran. Lain nih, saldo normalnya belanja apa? Di DP, oke. Benar ya. Oke, nih. Masih ada yang salah? Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah join kuisnya atau post testnya. Kemudian untuk jadi hari ini tadi saya review kembali, kita sudah belajar persamaan akuntansi, kemudian ada saldo normal ya, kemudian ada siklus akuntansi juga. Ingat tadi kita harus bikin 2 jurnal, jurnal finansial, jurnal pelaksanaan anggaran. Kemudian di akuntansi Pemda itu kita punya 9 akun utama, gitu ya, nah hanya cuma 5, ada 9 akun utama. Nah, 2 jurnal ini wajib ya, tapi tergantung kalau yang realisasi anggaran, jurnal pelaksanaan anggaran itu tergantung apakah ada kas yang masuk atau ada kas yang keluar dari akunnya pemerintah, gitu ya. Oke. Sekian hari ini teman-teman pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa WA langsung atau bisa email, atau kalau mau datang ke ruangan juga boleh, tapi janjian dulu gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video mata kuliah pembelajaran di mata kuliah akuntansi sektor publik 1. Akhir kata, terima kasih.